Matius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, dengan tema khotbah sikap hati menyambut Natal. Sekali lagi, sikap hati kita saat menyambut Natal itu. Tuhan Yesus luar biasa. Orang Majus, kita sudah membaca tadi, sikap hati menyambut Natal. Saudara, menurut Herodotus atau seorang sejarawan Yunani, Herodotus ini adalah seorang sejarawan Yunani. Dia menjelaskan bahwa kata Majus itu dia berasal dari Madai. Madai dan Magoi, itu Majus berasal dari kata itu. Dan Majus ini juga, mereka adalah salah satu suku yang berada di kerajaan Persia. Orang-orang Majusi Persia yang adalah Irak sekarang, ya, wilayah timur. Mereka adalah salah satu suku yang berada di kerajaan Persia. Dan mereka juga ini, orang-orang Majus ini juga, Madai atau Magoi ini, mereka juga profesinya adalah sebagai imam di Persia, di Irak sekarang ini. Mereka sebagai imam. Dan mereka juga kadang diberi gelar sebagai orang-orang bijaksana, orang-orang Majus. Jadi mereka ini bukan orang sembarangan, ini orang-orang bijaksana. Sikap hati daripada orang Majus ini kita perhatikan di situ, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, tidak menunda waktu. Itu yang pertama. Sikap hati menyambut Natal yang pertama kita belajar dari orang Majus. Yang pertama, tidak menunda-nunda. Mereka langsung bergerak. Begitu lihat bintang, ada pertanda seorang raja telah lahir, langsung mereka bersedia untuk berangkat. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka meninggalkan negeri mereka dan mereka mencari sang jalan. Siapakah sang jalan itu? Adalah Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Itu yang mereka cari. Jadi tidak menunda-nunda. Ada waktu, mereka langsung segera bertindak. Jadi di bulan Natal ini, saudaraku, mau masuk tahun yang baru, tinggalkan semua sikap hidup yang lama, kita masuk di tahun yang baru. Meskipun saudara pakai sepatu lama, pakai baju lama, pakai celana lama, haleluya, tetapi hati yang penting baru. Puji Tuhan. Seperti kesaksian ibu kepala, saya dan saudara harus ada perubahan hidup. Masuk tahun yang baru, kita harus lebih setia lagi melayani Tuhan. Jadi orang Majus tidak menunda-nunda. Begitu lihat bintang, pertanda raja lah. Mereka ini orang bijaksana. Mereka tidak menunda. Mereka tidak bilang tunggu, sabarlah nanti. Mereka tinggalkan negeri mereka. Jadi pergunakan kesempatan yang ada. Kita hidup di dunia ini, firman Allah berkata, hanya selangkah dengan maut. Jadi itu, karena itu di hari besar menjelang Natal semacam ini, kita kecelakaan, laka lantas, kecelakaan lalu lintas terjadi di mana-mana. Tidak menduga-duga, orang bisa menabrak orang sembarangan. Jadi kalau saya dan saudara tidak hidup dekat dengan Tuhan, kita bisa mati sia-sia. Jadi cari Tuhan, hidup berubah. Masuk tahun yang baru, katakan pada dirimu, aku tidak seperti yang dulu lagi. Aku sudah hidup yang baru. Aku sudah hidup yang baru. Tuhan sudah memberkati hidup. Jadi tidak menunda-nunda. Yesaya 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihani, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Jadi tidak menunda-nunda. Ada kesempatan cari Tuhan, kita cari Tuhan. Ada kesempatan ibadah, kita ibadah cari Tuhan. Yang kedua adalah bersedia berkorban.
Yang pertama, apa yang dilakukan orang Majus menyambut Natal, mereka tidak menunda-nunda. Yang kedua adalah mereka bersedia berkorban, saudara. Matius 2 ayat 11 firman Allah berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Para Majus telah melihat bintang, di mana saat itu Raja yang adalah Yesus Kristus itu sendiri telah dilahirkan. Tetapi saudara tahu, mereka dari wilayah timur untuk menuju ke Yerusalem ini bukan perjalanan yang dekat. Saudara tahu orang Majus ini menempuh perjalanan berbulan-bulan. Bahkan ada yang berkata bisa lama, lebih lama dari itu, bisa bertahun-tahun. Mereka korbankan semua. Biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya makan, biaya hidup dalam perjalanan sangat lama sekali. Hanya untuk apa? Mereka supaya ketemu dengan Yesus Kristus. Supaya mereka bisa jumpa dengan yang namanya Juru Selamat, Sang Raja Damai itu. Jadi ada pengorbanan yang mereka keluarkan, yang mereka kerjakan. Lama sekali baru mereka bisa ketemu. Karena orang Majus ketemu dengan Yesus, bukan Yesus di palungan lagi. Saudara harus mengerti, ada kemungkinan mereka ketemu Yesus, itu Yesus sudah usia 1 atau 2 tahun. Karena mereka waktu tiba, firman Allah berkata, mereka bukan masuk bertemu Yesus di palungan, mereka masuk di dalam rumah. Karena perjalanan, saudara, kita lihat di gambar-gambar kan mereka ketemu dengan bayi Yesus. Enggak, Yesus sudah anak-anak, bukan bayi lagi. Karena perjalanannya lama. Mereka berjalan sesudah Yesus sudah lahir, jauh sebelumnya itu. Jadi orang Majus ketemu Yesus ketika sudah berusia kurang lebih 1 atau 2 tahun. Kita lihat Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Masuklah mereka ke dalam rumah itu. Yusuf dan Maria sudah ada di rumah. Yesus bukan bayi yang kecil lagi. Karena perjalanan mereka begitu jauh, memakan waktu yang cukup lama. Matius 2 ayat 16. Saya akan baca satu ayat lagi, Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitar, yaitu anak-anak yang berumur berapa tahun? 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Herodes tahu 2 tahun ke bawah harus dibinasakan. Yesus bukan bayi lagi. Diperkirakan Yesus 1 atau 2 tahun usianya. Karena orang Majus ini lama sekali mereka punya perjalanan baru jumpa Yesus. Jumpa Yesus bukan Yesus masih bayi, enggak, Yesus sudah besar. Karena lamanya perjalanan, bayangkan pengorbanan mereka luar biasa. Belum lagi bahaya, ancaman di tengah perjalanan. Tetapi semua mereka korbankan demi siapa? Yesus. Mereka ingin jumpa dengan Tuhan. Saudara berkorbankah malam ini untuk ketemu dengan Sang Pencipta, dengan Sang Raja Damai? Atau saudara berkata, Allah dari tahun ke tahun begitu aja kok, aku tahu tidak perlu disuruh lagi, aku tahu tiap tahun memang begitu, kita harus ibadah di tanggal 24. Sudah begitu kita nyanyi-nyanyi, sudah begitu kita pasang lilin, lalu kita pulang. Itu sudah menjadi semacam tradisi gereja. Kami sudah tahu hal itu.
Tetapi kalau dengan ada semacam hati yang berkorban di hati, kau sadar bahwa aku harus cari Tuhan malam ini. Ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Saudara capek karena sibuk, karena kerja sepanjang hari, membuat kau letih dan capek, sehingga kau berkata, sepertinya aku tidak hadir tanggal 24 ini. Aku mau bobo ajalah, aku mau istirahat. Tapi karena kau ingat Yesus telah lahir di hatimu dan hati kita semua, kau berkata, aku kesampingkan dulu capekku ini, aku mau pergi ketemu dengan Tuhan. Kau korbankan tidur malam, kau korbankan tidur istirahatmu. Jadi ada pengorbanan. Ikut Tuhan memang harus ada pengorbanan. Kadang cuaca juga hujan. Tadi saja di kilometer 10 sudah hujan. Tadi juga kita lihat di sini juga hujan juga. Tapi kita tetap setia cari Tuhan. Kita tetap datang. Kenapa? Karena kita mau jumpa dengan Tuhan. Kita mau ketemu dengan Sang Juru Selamat. Jadi ada pengorbanan. Orang Majus memberikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. 3 barang yang sangat mahal di zamannya waktu itu. Ini bukan barang kaleng-kaleng. Emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Wangi-wangian dan bahkan rempah-rempah yang mahal. Ini adalah barang-barang berharga di zaman itu. Mereka memberikan yang terbaik. Apa yang saudara berikan bagi Tuhan malam ini? Apa yang saudara bisa berikan bagi Tuhan di bulan Natal dan di malam Natal ini? Adakah sesuatu yang berharga yang saudara bisa berikan? Kita sudah dengar kesaksian majelis kita tadi, Bapak Revelino. Kalau memberi untuk Tuhan jangan hitung-hitung. Kau memberi bagi Tuhan. Allah tidak kekurangan cara dan metode untuk melipat gandakan berkat yang kau punya. Anda minta 10, Allah bisa kasih 100. Anda minta 100, Allah kasih 1000. Anda minta 1000, Allah kasih 1 juta. Susah apa bagi Tuhan kita? Dia sanggup memberkati. Asal kita berkorban, asal kita memberi. Jadi yang kedua adalah berkorban. Mari saya berdoa supaya saudara di bulan Natal ini ada korban. Saudara memberi bagi Tuhan. Korban perasaankah? Karena Anda mungkin datang ibadah di tempat ini, datang kemari sebelumnya, Anda sudah dicaci maki orang, tapi Anda nggak balas. Karena Anda berkata, saya ini anak Tuhan. Baru saya ini lagi sudah pakai sepatu, sudah pakai baju sembahyang, mau pergi ibadah lagi. Baru orang ini lagi dia datang hina saya, maki saya. Wah, saya tahan. Karena aku tahu aku mau pergi cari Tuhan. Jadi kau tahan apa? Kau tahan perasaan. Kau korban perasaan. Itu yang kau korbankan. Tidak mengapa. Kau cari Tuhan. Jadi yang kedua adalah siap memberi, berkorban. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih melandasi segala sesuatu, dasarnya adalah pada kasih. Jadi kasihlah yang menjadi modal utama dalam perayaan Natal. Karena kasih Allah begitu besar, dia utus anaknya. Ini kita merayakan kelahirannya. Nanti berikut kita merayakan kematiannya dan kemudian kenaikannya. Dia telah datang bagi saya dan saudara. Dia berdiam di antara kita. Kasih menjadi landasan di dalam perayaan Natal. Jadi rumah tangga harus kasih yang mendasar.
Di bulan Natal ini jangan berkelahi. Di bulan Natal ini jangan bertengkar hanya karena persoalan toples kosongkah, tidak ada kue apapun itu, tidak ada minuman kaleng. Gak jadi soal, yang penting rumah tangga rukun. Yang penting kau damai. Tidak jadi soal, haleluya. Anda mau toples kosongkah, mau kaleng kosongkah di rumah, gak jadi masalah. Itu bisa dicari. Kita bisa datang di tanggal 27 rame-rame di keluarga Imbiri pembinaan. Itu tidak jadi soal. Kita bisa makan kue di sana. Yang penting jangan apapun itu, jangan kue Natal mencuri sukacita. Minuman kaleng mencuri damai sejahtera. Sehingga hanya karena kue Natal tidak ada, lalu kita berkelahi, tidak boleh. Damai selalu ada. Kasih menjadi dasar dari segala sesuatu. Jika tanpa kasih lautan kering, jika tanpa kasih burung-burung berhenti berkicau, jika tanpa kasih bukan karena kasih, maka bunga-bunga di padang berhenti bermekaran. Tidak bermekaran. Kasih menjadi landasannya. Yang ketiga, apa yang dilakukan orang Majus tidak malu. Mereka mengakui Yesus adalah Raja. Bahkan mereka rela mati demi Sang Juru Selamat. Jadi orang Majus ini sikap hati mereka luar biasa. Yang ketiga, mereka tidak malu. Kita lihat ayatnya Matius 2 ayatnya yang kedua. Matius 2 ayatnya yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah. Dia tanya kepada Herodes. Kami baru saja mendapatkan petunjuk. Bintang itu pertanda ada seorang raja yang telah lahir. Kami akan datang nih, kami tujuannya hanya satu, kami akan menyembah dia. Mereka tidak malu, bayangkan. Jauh-jauh mengaku Yesus adalah Raja. Kadang kita malu, mau sembahyang saja malu. Kadang ikut lorong belakang, sembunyi-sembunyi. Kenapa harus malu? Kita cari Tuhan kok. Kita tidak berbuat onar. Kita tidak berbuat kesalahan. Kenapa harus malu? Kita ibadah kok. Kita sembahyang kok. Haleluya, kenapa harus malu? Kita menghadap Tuhan. Bahkan karena orang dia saking malunya untuk dia cari Tuhan, sampai ada yang rela mengganti statusnya. Dia bisa berkata, saya bukan Kristen. Karena malu kalau dia itu ketahuan anak Tuhan. Kenapa harus malu? Kita cari Tuhan. Dengan bangga kita harus pasang dada ke depan dan berkata, aku ni anak Tuhan. Aku ni anak Yesus Kristus. Ada baru pulang sembahyang? Ya betul, aku baru pulang sembahyang. Aku anak Tuhan. Kenapa harus malu? Tunjukkan bahwa aku ini adalah anak Tuhan. Jadi orang Majus tidak malu. Kalau kita malu mengakui Tuhan, kita lihat Markus 8 ayat 38. Apa yang akan terjadi? Markus 8 ayat 38 firman Allah berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kalau kita malu mengakui Yesus, malu mengakui Tuhan, Tuhan pun juga tidak akan mengakui kita. Di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat yang kudus. Orang Majus tidak malu mengakui dia adalah Raja. Dia Raja kita pada malam hari. Yang keempat, orang Majus rela mati demi Yesus. Matius 2 ayatnya yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Orang Majus rela mati demi Yesus. Ini informasi disampaikan kepada Raja Herodes.
Raja Herodes, kata firman Allah di situ, dia terkejut. Bahasa lain, kata lain daripada terkejut, dia terpusing. Dia terganggu. Wah, ini resiko besar ini. Mereka bawa informasi kepada Raja Herodes. Mereka berkata, kami telah melihat bintang itu. Ada seorang raja yang baru lahir. Herodes ini tentu terganggu, terpusing. Dia berkata, ada raja selain aku kan? Raja mana lagi itu? Ini pasti dia terganggu sekali. Kok bisa-bisanya ada raja lain selain saya? Raja siapakah itu gerangan? Kok bisa-bisanya ada raja lain? Bukankah aku ini juga raja? Aku ini kan raja. Saya yang harus layaknya disembah. Kok ada raja lain selain aku? Karenanya Herodes berkata, pergi selidiki. Maksud Herodes adalah licik dan jahat. Dia berpesan, nanti kalau sudah dapat informasi kembali kepada saya. Tujuannya adalah yang pertama, kalau dia dapat informasi tentang Yesus, dia punya kesempatan bisa bunuh Yesus. Yang kedua, tujuan Herodes bukan mau menyembah Yesus, karena dia berkata pada orang Majus, selidikilah. Jika itu kalian menemukan seorang raja itu, sampaikan informasi padaku, karena aku juga akan datang menyembah dia. Bayangkan liciknya politik orang ini. Dia tidak akan menyembah Yesus, percaya. Tujuan dia adalah jahat. Dia akan membantai bayi itu. Terbukti anak-anak 2 tahun ke bawah habis dibantai. Ini resiko besar bagi orang Majus. Mereka memberikan informasi kepada Herodes. Herodes sangat marah sekali. Ada resiko. Jadi melayani Tuhan di bulan Natal ini, saya dan saudara, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir, orang Majus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ayat 12, Matius 2 ayat 12, kita baca bersama ayat ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Matius 2 ayat 12 sebagai ayat terakhir. Mari kita baca 2, 3 mulai. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Ya kena prank istilahnya. Orang Majus kembali ikut jalan yang lain waktu mereka mau pulang ke negeri mereka. Kembali ke timur, ke negeri mereka. Mereka tidak lagi singgah atau tidak lagi mampir kepada Herodes. Enggak, mereka ikut jalan. Kenapa? Karena malaikat telah datang berfirman bagi mereka, kalian ikut jalan lain. Orang Majus lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Coba kalau mereka tidak taat sama Tuhan, mereka pilih kata-kata Herodes bilang, nanti selesai penyelidikan kalian kembali ke saya, bawa informasi itu ke saya. Orang Majus tidak bawa informasi, pulang ikut jalur lain. Wih, marah sekali dia. Kenapa orang Majus lebih taat kepada Tuhan? Kalau dia tidak taat sama Tuhan, bayi Yesus akan diketemukan. Kita harus lebih taat sama Tuhan. Jangan dengar apa kata manusia. Kata manusia bisa mengecewakan, saudara. Perkataan manusia bisa melukai kita. Kita pernah terluka, kita pernah kecewa karena kita pernah ditipu orang. Kata-kata manusia bisa mengecewakan saya dan saudara. Tetapi kata Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong terhadapmu dan terhadap. Janjinya ya dan amin, kata firman Allah. Kiranya hidup lebih baik, memasuki tahun yang baru, saya dan saudara dengan sikap hati yang baru. Kita damai-damai sajalah. Haleluya. Di bulan Natal yang kudus ini, kita buang dan kita kesampingkan segala emosi kebencian, prasangka buruk terhadap kakak adik, terhadap mama, haleluya, dan terhadap siapapun. Kita taruh itu di belakang, haleluya. Kita taruh itu. Begitu kau tadi masuk gereja, kau bilang sama kebencian dan segala amarah, kau bilang kau tinggal dulu di sini.
Aku tinggalkan kau di jembatan dulu ya, jangan kau ikut masuk lagi ke gereja. Sebab aku ke gereja, begitu aku keluar, aku tidak akan melihat wajahmu lagi, hai benci dan hai dusta. Karena aku sudah keluar, firman Allah telah mengubahku. Aku keluar sudah dengan hati yang mengampuni. Aku keluar sudah dengan hati yang penuh ucapan syukur. Jadi rasa malu, rasa dendam, haleluya, kau sudah taruh dan kau titik tadi sudah taruh di jembatan itu. Begitu kau masuk, kau bilang sama dia, kau tinggal dulu di sini ya. Jangan kau masuk ikut saya ke gereja. Karena di dalam gereja itu tempat-tempatnya orang-orang kudus yang melayani Tuhan. Jadi segala sesuatu apapun itu yang mengganjal di hatimu malam ini kita buang. Sehingga kau kehilangan damai, tidak ada sukacita, muka hanya tunduk-tunduk, murung-murung. Sehingga terlihat di wajahmu, wajah baru 25 tahun kelihatan seperti 52 tahun. Kenapa? Karena garis kesusahan di testa dan jidatmu ini mulai terlihat. Ada 3 stripe di sini. Itu garis kesusahan. Kenapa? Karena murung-murung terus. Tetapi meskipun usia, meskipun 50 tahun, 40 tahun, kelihatan seperti 18 tahun. Kenapa? Karena sukacita. Jadi bulan Natal ini kita buang semua. Kita mengampuni. Kita sebentar selesai ibadah pegang tangan, kita salam satu dengan yang lain, haleluya. Kita saling mengampuni. Jangan salam muka begini, ini tidak ikhlas. Kita salam tatap dia, kakak puji. Ada amin. Ada amin jemaat kekasih. Jangan begini, selamat Natal. Berarti kau lain itu, kau hati masih keras seperti batu kali. Tapi kalau kakak puji Tuhan, hatimu seperti salju putih. Puji Tuhan. Mari pemain musik, kita akan menyanyi dan kita akan masuk dalam doa.